Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi sistem politik Indonesia pada masa kolonial. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Fitria Angelina. Kepada Fitria Angelina dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu mengenai sistem politik Indonesia pada masa kolonial. Kebijakan politik pemerintah Belanda terhadap negeri jajahan pada awal abad ke-20 mengalami perubahan yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia. Pemerintah kolonial terkenal dengan sistem sentralisasinya yang ekstrim, birokrasinya yang kaku, dan autokrasinya yang mutlak. Dengan adanya perubahan di dalam tata pemerintahan yang dimulai pada tahun 1903, maka sistem desentralisasi mulai dilaksanakan, yang konsesinya di satu pihak memberi ekonomi lebih banyak kepada pemerintah daerah, dan di lain pihak mendirikan badan perwakilan. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Fitria Angelina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jayati Anjarsari. Kepada Jayati Anjarsari dipersilahkan. Baiklah, saya Jayati Anjarsari akan menjelaskan materi tentang penjelasan mengenai fasis. Fasisme adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Fasisme dapat menghambat proses multikulturalisme karena bersifat ultranasionalis, rasis, militer, dan imperialis. Paham fasisme mencuat ketika dimulainya masa Perang Dunia Kedua. Sehabis berlangsungnya Perang Dunia Kedua, ideologi fasisme seakan-akan berakhir, tetapi hal yang terjadi tidak nyata demikian. Sebagai sebuah produk pemikiran, benih-benih fasisme akan terus ada selama terdapat kondisi objektif yang membentuknya. Sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Jayati Anjarsari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakinah Putri Fatwa. Kepada Sakinah dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai sistem pemerintahan pada masa Jepang. Setelah pendaratan tentara Jepang di Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942, struktur pemerintahan di Indonesia dirubah sesuai dengan kemauan pemerintah Jepang. Dengan kemauan pemerintah Jepang tersebut, dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bekas jajahan Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. Sekian materi dari saya. Terima kasih kepada Sakinah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan politik etis pada studi kasus, yaitu politik etis pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Kemiskinan bangsa Indonesia semakin parah akibat eksploitasi kolonialisme Belanda yang pada awalnya kesejahteraan hanya memberikan tumpuan kepada orang-orang Kristen yang pada umumnya ditujukan dalam masyarakat. Pada tahun 1909, pendidikan mendapatkan perhatian dengan berkembangnya produk industri. Berkaitan dengan arah etis yang menjadi landasan politik kolonial, maka pemerintah kolonial membuat strategi dengan sistem pendidikan dan pengetahuan barat yang dilaksanakan sebanyak mungkin. Dasar politik etis yang menjadi landasan pelaksanaan pendidikan Belanda agar pendidikan dan pengetahuan barat dimasukkan dalam kurikulum sekolah yang disampaikan melalui bahasa Belanda dengan harapan bangsa tersebut dapat menjadi yang selanjutnya yaitu kebijakan politik Islam pada masa Hindia Belanda. Sebelum kedatangan bangsa Eropa di Nusantara telah terbentuk institusi politik Islam yang cukup tangguh. Pada masa ini umat Islam mempunyai kemerdekaan
yang luas dalam menentukan kebijakan yang diambilnya. Kemerdekaan politik ini mulai terganggu ketika intervensi bangsa Eropa terhadap institusi Islam setempat dan jatuhnya institusi politik Islam ke tangan pemerintah. Belanda sangat mempengaruhi kondisi sosial umat Islam. Belanda membayangkan bahwa Islam sebagai agama yang diorganisir secara ketat. Sebelum kedatangan Sesnock-Horgrans ke Indonesia, pemerintah Belanda merasa takut dan khawatir terkait masalah Islam sehingga merumuskan 3 kebijakan pokok. Yang pertama yaitu pemerintah Belanda harus mengadakan aliansi, kedua pemerintah kolonial Belanda mengadakan proses pengkristenan, dan yang ketiga pemerintah Belanda harus membatasi orang Islam pergi haji ke Mekah. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya oleh Rizka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yane Desa Fitri. Kepada Yane dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang materi pada malam hari ini. Kesimpulannya yaitu perkembangan sistem politik Indonesia mengalami 3 periodisasi masa, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Ketiga periodisasi masa ini saling berkaitan antara satu sama dengan masa lainnya. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam sistem politik Orde Lama diperbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik Orde Baru. Kemudian, kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam sistem politik Orde Baru diperbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik Orde Reformasi. Sementara, kegagalan yang terdapat dalam sistem politik Indonesia sangat dipengaruhi sistem dan pelembagaan politik yang masih prematur. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan oleh Yane. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.